Halo Sobat Sejarah, kita bertemu lagi dalam kesempatan yang berbeda ini. Semoga kita semuanya sehat-sehat selalu dan tentunya tidak lupa kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena kemurahan dan kasih-Nya sampai dengan hari ini kita masih diberi kesehatan tanpa kurang suatu apapun. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, materi yang baru, yaitu mengenai pembabakan prasejarah berdasarkan kebudayaan. Kalau sebelumnya kita melihat masa prasejarah secara geologi, di mana ada zaman Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Maka pada kesempatan ini kita melihat prasejarah berdasarkan kebudayaannya. Kita lihat ada zaman apa saja, bahwa kalau kita lihat prasejarah berdasarkan kebudayaannya, maka periodisasinya akan terdiri dari beberapa zaman, yaitu pertama mengenai zaman Paleolitikum. Paleo berarti tua, litik berarti batu. Artinya Paleolitikum adalah zaman batu tua. Kemudian yang kedua adalah zaman Mesolitikum, Meso tengah, litik batu, berarti zaman batu tengah. Lalu yang kemudian yang ketiga adalah zaman Neolitikum. Neo berarti baru, litik batu berarti zaman batu baru. Dan zaman inilah mulai nanti akan ada yang namanya revolusi teknologi ya, di Indonesia. Berikutnya adalah zaman perundakian atau zaman logam. Disebut dengan zaman perundakian karena pada zaman ini mulai muncul orang-orang dengan keahlian khusus, dengan keahlian tertentu atau disebut dengan tukang. Undagi itu sendiri artinya tukang, maka zaman perundakian itu bisa dikatakan sebagai zaman pertukangan. Kemudian disebut zaman logam karena peralatan-peralatan yang dihasilkan pada waktu itu pada umumnya menggunakan logam. Ini nanti yang akan kita pelajari bersama pada pembabakan prasejarah berdasarkan kebudayaannya. Mari kita lihat yang pertama adalah zaman Paleolitikum. Dari zaman Paleolitikum yang pertama kita lihat adalah ciri-cirinya. Ciri yang pertama dari zaman Paleolitikum adalah nomaden. Nomad bukan nonton hemat di sini, tetapi nomaden berarti adalah hidup berpindah-pindah. Mereka belum mempunyai rumah, lalu mereka akan tinggal di mana? Ya, tinggal di bawah langit, ya seperti itu. Nanti mereka akan tinggal di tempat-tempat yang tentunya dekat dengan makanan mereka. Kalau sudah tidak ada makanan, mereka akan berpindah ke tempat yang menyediakan makanan yang lebih banyak lagi. Kemudian yang kedua dari ciri zaman Paleolitikum adalah hidup berkelompok. Hidup mereka berkelompok, satu kelompok ada sekitar 10 sampai 12 orang. Dalam kelompok ini nanti akan dipimpin oleh seorang laki-laki yang mempunyai kekuatan lebih dari laki-laki yang lainnya. Jadi pemimpin kelompok itu dipimpin secara alami bahwa yang terkuatlah yang nanti akan menjadi pemimpin kelompoknya. Kemudian ciri yang ketiga adalah hidup di padang rumput atau dekat sumber air. Ya.
Kenapa mereka hidup di padang rumput atau dekat dengan sumber air? Karena tempat-tempat itulah atau padang rumput dan sumber air itulah merupakan tempat-tempat yang nantinya akan didatangi oleh hewan buruan seperti sapi, kerbau, ataupun rusa dan sebagainya yang merupakan binatang pemakan rumput. Ya, maka mereka akan berdiam cukup lama di padang rumput sampai mungkin ketika rumput itu mengering sehingga tidak ada lagi hewan buruan yang datang, baru mereka akan berpindah tempat. Lalu yang ciri berikutnya yang keempat adalah mereka berburu dan mengumpulkan makanan. Mata pencarian mereka ini masih berburu secara berkelompok. Ya. Satu kelompok biasanya prianya melakukan perburuan bersama-sama, karena dengan melakukan perburuan bersama-sama ini memperkecil resiko dari perburuan itu sendiri. Misalnya tentang ancaman binatang buas, dan kemudian yang kedua adalah bahwa hasil dari berburu secara berkelompok nanti akan lebih efektif dan efisien daripada berburu sendiri-sendiri. Dan mereka juga mengumpulkan makanan berupa buah-buahan atau umbi-umbian yang disediakan oleh alam. Jadi mereka yang perempuan mencari umbi-umbian, yang laki-laki berburu, kemudian yang perempuan mengumpulkan buah-buahan. Lalu ciri yang kelima adalah hidup mereka tergantung pada alam atau food gathering. Hidup mereka sangat tergantung dari kemurahan alam. Apabila alam memberikan panen yang lumayan banyak, maka hidup mereka sejahtera. Tetapi apabila alam tidak memberikan panen dengan hasil buah-buahan yang melimpah, maka mereka akan menderita kelaparan. Demikian juga apabila musim kemarau tidak ada hewan buruan yang datang ke padang rumput, ini membuat mereka terancam oleh kelaparan. Lalu ciri yang terakhir adalah bahwa peralatan mereka masih sangat sederhana. Peralatan mereka masih terbuat dari batu yang hanya dipecahkan begitu saja, dan mereka belum mengasahnya, sehingga peralatannya masih sangat kasar, belum dihaluskan. Demikian mengenai ciri-ciri dari zaman Paleolitikum. Dan mari kita lihat berikutnya adalah mengenai kehidupan sosial dan ekonomi dari zaman Paleolitikum. Kalau kalian melihat gambar yang ada dalam layar, kalian melihat gambar air terjun, sumber air, kemudian ada kelompok manusia yang hidup di padang rumput, dan kemudian ada kelompok manusia yang sedang melakukan perburuan di padang rumput. Maka sebenarnya gambar ini bisa menjelaskan kepada kita mengenai kehidupan sosial ekonomi pada masa Paleolitikum. Seperti apa kehidupan sosial ekonomi pada masa Paleolitikum? Adalah bahwa kehidupan sosial ekonominya yang pertama, mereka hidup di padang rumput yang dekat dengan sumber air. Karena padang rumput dan sumber air ini merupakan tempat yang nantinya akan banyak dikunjungi oleh hewan-hewan buruan sebagai sumber makanan mereka. Lalu yang kedua, hidupnya dengan sistem food gathering. Mereka berburu dan mengumpulkan makanan. Ya. Mengumpulkan makanan dari alam, mencari umbi-umbian di sekitar mereka. Lalu mencari ikan yang ada di sumber air ini. Apabila alam tidak menyediakan makan bagi mereka, maka bencanalah bagi mereka. Karena berarti mereka akan mengalami kelaparan.
mengingat mereka belum bisa mengupayakan makanannya sendiri. Lalu yang ketiga adalah hidupnya berpindah-pindah. Apabila padang rumput ini dan sumber air ini sudah tidak lagi didatangi oleh binatang-binatang buruan, maka kelompok-kelompok mereka ini akan mengadakan migrasi, mencari tempat-tempat yang baru, yang banyak sumber makanannya. Demikian mengenai kehidupan sosial ekonominya. Lalu bagaimana dengan hasil-hasil kebudayaannya? Kebudayaan zaman Paleolitikum secara garis besar dibedakan atau terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kebudayaan Pacitan. Apa itu kebudayaan Pacitan? Kebudayaan Pacitan adalah merupakan kebudayaan kapak genggam yang banyak ditemukan di daerah Pacitan. Karena itu maka disebut dengan kebudayaan Pacitan. Orang yang pertama kali menemukan kebudayaan kapak genggam adalah von Koenigswald, seorang sejarawan dari Belanda. Nah, apa itu kapak genggam? Kalau kita lihat gambarnya di layar ini, kapak genggam merupakan batu yang salah satu sisinya diberi mata yang lebih tajam seperti itu. Kemudian sisi yang lainnya tumpul, yang ini digunakan untuk sebagai tempat pegangan tangan, digenggam maka disebut dengan kapak genggam. Sedangkan yang bagian bawah ini nanti digunakan untuk menggali tanah, selain menggali tanah juga untuk berburu, dan selain itu nanti digunakan untuk menguliti hewan buruan. Lalu di mana saja selain di Pacitan kapak genggam ini ditemukan? Selain di Pacitan, kapak genggam ditemukan juga di daerah Cabenge, Sulawesi Selatan, kemudian Bengkulu dan Sumatera Selatan, kemudian Awang Bangkang, daerah Kalimantan, lalu Flores dan Timor, kemudian Sukabumi dan Cimahi, daerah di Jawa Barat, dan kemudian Parigi dan Gombong di daerah Jawa Tengah. Selain kapak genggam, nanti juga ditemukan kapak perimbas. Nah, kapak perimbas itu sebenarnya hampir sama dengan kapak genggam, cuman fungsinya yang berbeda. Kalau kapak genggam tadi fungsinya adalah untuk berburu, kemudian untuk menggali tanah, mencari umbi-umbian, dan kemudian untuk menguliti hewan buruan. Kapak perimbas sesuai dengan namanya, nanti kapak perimbas ini digunakan untuk merimbas kayu atau untuk memotong pohon dan sebagainya. Kemudian yang kedua dari kebudayaan zaman Paleolitikum adalah kebudayaan ngandong. Apa itu kebudayaan ngandong? Kebudayaan ngandong adalah kebudayaan yang peralatannya terbuat dari tulang hewan, sisa hasil buruan. Nah, nanti peralatannya akan berupa alat penusuk dari tanduk rusa, kemudian tombak bergerigi, serta kemudian terdapat flex yang ditemukan di daerah ngandong. Ya. Kalau kita lihat gambar alat yang terbuat dari tanduk rusa ini, dan kemudian penusuk yang bergerigi, lalu yang kecil panjang ini namanya pengumpil. Pengumpil ini nanti fungsinya digunakan untuk mencari umbi-umbian. Sedangkan gambar di sini adalah merupakan flex, yaitu alat-alat kecil atau serpi bilah yang terbuat dari tulang. Dan alat-alat ini biasanya digunakan juga untuk mencari ikan. Demikian mengenai kebudayaan dari zaman Paleolitikum. Kemudian bagaimana dengan manusia pendukung dari zaman Paleolitikum? Zaman Paleolitikum itu berlangsung sekitar masa Pleistosen, baik Pleistosen awal, Pleistosen tengah, maupun Pleistosen akhir.
Maka nanti yang menjadi manusia pendukungnya adalah 1. Pithecanthropus erectus atau manusia kera berjalan tegak, seperti itu. Ini hidup di masa Pleistosen awal. Kemudian yang kedua adalah Meganthropus paleojavanicus, manusia Jawa berbadan tegap. Ini juga sama, kira-kira hidup di sekitar masa Pleistosen awal. Lalu yang ketiga adalah Homo wachakensis, manusia Wacak atau manusia dari daerah Wacak karena memang ditemukan di daerah Wacak. Ini hidup sekitar Pleistosen akhir. Dan kemudian yang berikutnya adalah Homo soloensis, manusia Solo karena memang ditemukan di Lembah Bengawan Solo. Dan ini juga hidup sekitar Pleistosen akhir atau masa Pleistosen akhir. Demikian mengenai zaman Paleolitikum. Semoga apa yang ada pada video ini akan bisa berguna bagi kalian untuk belajar lebih memahami materi sejarah, terutama tentang pembabakan zaman berdasarkan kebudayaan, terutama sekali dari zaman Paleolitikum. Semoga kalian memahaminya dan semoga kalian semakin bisa mengerti ataupun ini bisa membantu kalian untuk lebih memahami pelajaran sejarah. Terima kasih. Salam sejarah.